Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini. Shalom. Saya percaya orang yang diberkati Tuhan suaranya bisa lebih semangat Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Tepat pada hari ini kita merayakan, kita memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kita. Amin. Tuhan naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri Bapak Ibu. Tapi ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya kita datang dengan hati yang bersuka cita. Amin. Mari katakan kanan kirimu Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang siap memuliakan Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
kanan kirimu kuasa Roh Kudus ada bagimu. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kalau Roh Kudus boleh ada bagi setiap kami tidak akan takut dalam hidup kami. Ketika Roh Kudus ada bagi setiap kami gak pernah ragu dalam hidup kami. Karena kami tahu apapun yang kami lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan membimbing kami, Tuhan menuntun kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan di hadapan Tuhan katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus penuhiku, Engkaulah damaiku. Dan kami hidup Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Biar ini jadi doa kami ya Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Tidak ada yang lain bagi kami selain Engkau Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah.
memuji bagi Dia. Biar Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan damai-Mu. Haleluya. Kami memuji, kami sembah Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Rindukan Dia pagi hari ini, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Setiap kami ya Tuhan, lawat kami dengan Roh-Mu. Mari berdoa, saudara berdoa. Kami lapar akan Engkau pagi hari ini. Mari jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini. Penuhi kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari sekali lagi katakan kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami ya Tuhan.
nyatakanlah, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ibu belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu ya Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, oh, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Bangkitkan roh-Mu di dalam kami ya Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, mari serukan nama Yesus. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah atas kota, atas bangsa ini ya Tuhan. Kami berdiri menyerukan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, sebab Dialah Allah, Dialah Yesus, Dialah Raja, Dialah penyelamat kita. Haleluya. Dia berikan roh-Nya yang kudus untuk menolong kita. Dia berikan roh-Nya yang kudus. Haleluya. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, sekali lagi Engkau menjamah kami ya Tuhan. Apabila ada yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Ada yang sakit, kami berdoa Engkau memberikan kesembuhan. Kami berdoa yang terikat dilepaskan di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada setiap kami ya Tuhan. Mari Bapa, tuntun kami pada pagi hari ini. Penuhi setiap kami. Di hari Sabat, di hari yang mulia, di hari yang kudus, Engkau memberkati kami Tuhan. Ini doa kami. Bagi-Mu lah segala kemuliaan, bagi-Mu hormat kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, ada beberapa orang yang saya lihat untuk pertama kali kita baru ketemu di tempat ini. Ada seorang ibu yang bersama-sama selama ini dengan kita di GBI Cambridge. Puji Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Nah, saya percaya kita dalam keadaan berbahagia pagi hari ini. Siapa yang berbahagia pada pagi hari ini, saudara? Kita berbahagia bukan sekedar karena kita bertemu satu dengan yang lain. Karena kita percaya di tengah-tengah kita ada roh Allah yang bekerja. Bisa katakan amin, saudara? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja melewati hari-hari di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, tanggal 13 yang lalu kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Kristus. Dan tepatnya 10 hari kemudian hari ini, maka kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, puncak daripada pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, kami saudara dan mungkin sebagian besar dari kita ikut juga ya mengikuti ibadah di Sumatera Resort selama kurang lebih 5-6 hari saudara, 5 hari maksud saya. Dan kita menantikan lawatan Roh Kudus di sana. Nah, saya melihat saudara bahwa selama 5 hari ini sungguh Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata bagi setiap kita. Dia melawat setiap kita saudara. Nah, saya melihat saya hampir setiap hari duduk dengan seseorang yang merupakan teman saya. Nah, biasanya dalam ibadah teman saya ini saudara jarang menangis. Tapi saya lihat beberapa hari dalam ibadah pencurahan Roh Kudus itu matanya berkaca-kaca. Saya tidak bertanya ada apa dengan kamu, tapi saya percaya saudara ada lawatan Roh Kudus yang tidak kelihatan tetapi nyata saudara. Nah, saya percaya pribadi yang sama yaitu Roh Kudus yang kita sambut pagi hari ini juga ada di tengah-tengah setiap kita. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus pada pagi hari ini? Halo, apakah saudara rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, saudara, mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat ayat ini ya. Ini adalah ayat di mana para murid mengalami lawatan yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Yesus itu pernah berkata kepada para murid, jangan engkau pergi dulu meninggalkan Yerusalem. Lalu dia melarang para murid, tunggu di sini, tunggu di Yerusalem. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Nah, untungnya mereka saudara, mereka taat, mereka ada di sana untuk menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus supaya Bapa di surga mencurahkan pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka semua. Ya, dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dikatakan semua, tetapi dalam terjemahan bahasa asli dikatakan semua dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, apa yang terjadi? Kita baru saja melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Maka ada lawatan yang terjadi di upper room di loteng atas. Nah, saudara yang pernah pergi ke sana pasti mengetahui, pasti bisa membayangkan apa yang terjadi di tempat itu. Nah, semua yang ada di sana pada waktu itu ada sekitar 120 orang murid daripada Tuhan Yesus yang menantikan pencurahan daripada Roh Kudus. Jadi tadi kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, dari 120 orang itu, maka 120 orang itu semuanya penuh dengan Roh Kudus. Bukan 115,
bukan 116 atau bukan 119, lalu Roh Kudus menepikan seseorang untuk tidak memenuhi dia. Tetapi semua yang merindukan pribadi daripada Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Yesus, itu semuanya penuh saudara dengan Roh Kudus. Nah, luar biasa saudara. Nah, saya percaya hal yang sama akan terjadi dengan kita kalau kita merindukan pribadi ini tanpa kecuali dari sekian ratus orang yang hadir di tempat ini, maka pribadi yang sama akan memenuhi setiap kita. Saudara, apa yang terjadi saudara? Begitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, manifestasi saudara, tanda awalnya saudara itu mereka tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak pernah mereka ucapkan sebelumnya di dalam doa-doa mereka. Mungkin kalau mereka berdoa selama ini hanya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kira-kira seperti itu, bahasa yang mereka mengerti. Tetapi kali ini waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba api itu memenuhi mereka dan mereka mengucapkan sebuah bahasa yang baru, glosolali. Ya, ini adalah tanda awal daripada mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ditanya saudara, kita yang punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus pertama kali, maka kita memiliki pengalaman yang sama dengan pribadi daripada 120 orang ini. Tahun 1992, ya ketika gereja kita akan cikal bakal GBI Medan Plaza, saudara, ya waktu itu saya ikut KKR di Kota Medan, ada Medan Praise Center pada saat itu. Dan pada waktu pembina rohani kita yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, nah memanggil kita saudara. Nah di sini ada senior kita Bapak Stephen yang juga bersama-sama. Dulu kita saudara, kita itu haus betul saudara dengan KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nah pada waktu kita haus saudara, nah tiba-tiba pembina rohani kita pada saat itu, gembala pembina kita pada saat itu yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, itu mengundang para pengerja yang belum dipenuhi Roh Kudus supaya didoakan dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara, apa yang terjadi? Begitu dia tumpang tangan atas para pengerja pada saat itu, saya melihat saudara, termasuk saya sendiri, ya, saya adalah saksi untuk diri saya sendiri bahwa saya mengalami seperti apa yang dialami oleh para murid di dalam Kisah Para Rasul 2 ini saudara. Tanda awalnya saudara mulai berbahasa roh. Tidak pernah saya ucapkan. Saya rajin ke gereja dari kecil, SMP, SMA, kuliah saya rajin ke gereja. Tetapi kali ini saudara, saya memiliki pengalaman yang baru. Jadi berbicara dipenuhi Roh Kudus, ini tidak berbicara doktrin Bapak Ibu Saudara. Ini bukan milik sebuah gereja, ini bukan milik sebuah denominasi. Tetapi Roh Kudus itu adalah pengalaman yang diberikan, kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang diberikan kepada mereka yang merindukan Dia. Saudara, pagi hari ini apakah kita merindukan pribadi ini saudara? Pribadi ini tidak terlihat tetapi dia ada hari ini di tempat ini. Saya katakan amin. Pribadi ini tidak terlihat oleh mata tetapi dia siap sedia memenuhi kita dengan rohnya yang kudus. Nah saudara, apa yang terjadi? Ya, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di loteng atas. Saudara, saya melihat ya, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng atas, itu terjadi revolusi rohani dalam kehidupan para murid. Nah mari kita lihat saudara, satu pribadi yang bernama Petrus. Nah saudara, Petrus ya, Petrus ini saudara dalam sebuah literatur dikatakan Petrus ini adalah pribadi yang memiliki pribadi ganda, pelintat-pelintut. Ya, kadang ngomong di depan seseorang, dia ngomongnya berapi-api, tapi begitu dia ada jauh dari dia akan ngomong yang sebaliknya. Masih ingat saudara, kisah di mana Yesus ditangkap untuk diadili? Waktu Yesus ditangkap untuk diadili, maka ada seseorang melihat, bukankah kamu pengikut Yesus? Bukankah kamu muridnya? Lalu Petrus berkata, oh no, saya bukan. Ada yang berkata seperti ini dalam sebuah buku. Petrus itu menyamarkan dirinya seperti orang lain dengan suara, dengan logat yang berbeda. Kalau misalnya seperti ini, kalau dia adalah benar-benar jujur mengatakan, maka suaranya, ya saya adalah dia. Tapi dia samarkan logatnya saudara, dia berkata, bukan, saya bukan dia. Nah, sehingga orang terkelabui dengan samaran daripada Petrus. Saudara, Petrus ini punya kepribadian yang
di depan kelihatan baik, tetapi nanti di satu situasi dia bisa berubah. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan para murid termasuk Petrus. Nah, Petrus ini untuk pertama kali dia naik ke mimbar untuk berkhotbah. Selama ini tidak pernah, saudara. Nah, begitu dia berkhotbah sama seperti sekarang ini, apa yang terjadi? Ribuan orang yang ada di hadapan dia tiba-tiba menyerahkan diri untuk bertobat, untuk dibaptis. Saudara, berapa orang yang bertobat ketika Yesus pertama kali berkhotbah? Saudara, luar biasa, 3.000 orang. Jadi ada sebuah revolusi kehidupan di dalam kehidupan Petrus ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Nah, bukan hanya itu, ketika di dekat bait Allah, saudara, ada seseorang yang sejak lahir dia buta, saudara. Lalu dia merasakan ada kehadiran seseorang. Pribadi ini adalah Petrus dan Yohanes. Lalu yang buta ini, saudara, berkata seperti ini, aku miskin, berikanlah kepadaku supaya aku bisa makan dan minum. Nah, saudara, apa yang terjadi? Petrus berkata seperti ini, apa yang kau minta, emas perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya terimalah, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Saudara, luar biasa. Orang yang lahir sejak buta hanya dengan satu ucapan dan satu sentuhan, maka orang yang buta itu disembuhkan. Saudara, saya percaya dulu Petrus tidak pernah melakukan ini, tetapi begitu tubuhnya, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, pribadi ini, saudara, menjadi pribadi yang berbeda. Siapa percaya Tuhan yang sama sanggup melakukan di tempat ini pada pagi hari ini di dalam kehidupan kita? Bisakah berikan tepuk tangan? Haleluya! Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara bisa lihat ini, saya sengaja memberikan warna yang berbeda di frase ini, orang yang biasa tidak terpelajar. Itulah Petrus. Orang goblok, kira-kira seperti itu. Ya, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa yang terjadi begitu Petrus tampil di depan Mahkamah Agung, saudara, pengadilan pada saat itu. Lalu orang pada heran melihat Petrus ini kan orang yang tidak sekolah. Orang yang tidak tamat, mungkin dia tidak tamat SD, kira-kira seperti itu. Lalu kali ini kok dia sangat mencengangkan di hadapan kita. Sehingga orang-orang melihat, terheran-heranlah mereka melihat orang yang biasa ini menjadi pribadi yang berbeda. Dan saudara, siapa yang melakukan itu? Saya percaya itu bukan kekuatan manusia. Ada Roh Kudus yang bersinar melalui pribadi, melalui kehidupan daripada Petrus. Nah, saudara, kalau di dalam ribuan tahun yang lalu ketika Pentakosta terjadi, ada kebangunan rohani demi kebangunan rohani terjadi. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah dalam sejarah yang pernah juga terjadi di bangsa kita. Ketika Roh Kudus melawat sebuah daerah, ketika Roh Kudus melawat sebuah kota, apa yang terjadi? Hal yang sama juga terjadi seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Saudara mungkin pernah mendengar kebangunan rohani yang terjadi di Soe. Ya, sebenarnya bukan hanya Soe, di mana Roh Kudus itu melawat Indonesia. Ada begitu banyak daerah-daerah di mana Roh Kudus itu berkenan memenuhi bangsa kita. Tapi saya tunjukkan satu saja, saudara, yaitu Soe. Nah, Soe ini ada di Nusa Tenggara Timur. Sekitar tahun 1965 ada seorang Detmer Seuneman datang untuk mengajak 200 orang berdoa di Soe. Ya, tepatnya tanggal 26 September sebelum Gestapo, saudara, sekitar 5 hari atau 4 hari sebelum Gestapo, gerakan 30 September. Nah, saudara, ada sekitar 200 orang dipimpin oleh Detmer, saudara, untuk berdoa bersama-sama di sebuah gereja. Itu gereja Presbyterian, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau gereja Presbyterian kalau berdoa itu biasa seperti ini, teratur, saudara, ya. Ada topik-topik doanya. Jadi kalau yang pertama didoakan, yang kedua terus berdasarkan topik.
Lalu mereka berdoa seperti itu saudara. Nah singkat cerita, ketika 200 orang ini berdoa, apa yang terjadi saudara? Nah heran saudara, karena tiba-tiba ada seperti hembusan angin yang keras. Itu menghembus atas gereja Presbyterian yang ada di Soe pada saat itu. Saudara, yang 200 orang ini agak sedikit ketakutan awalnya, tetapi mereka terus melanjutkan. Nah semakin mereka melanjutkan, nah doa ini mereka seperti semakin berbeda saudara. Nah kalau tadi doanya itu teratur, nah kali ini doa mereka berubah. Karena mereka merasakan seperti ada atmosfer yang berbeda, ada hembusan angin yang membuat mereka itu semakin bersemangat untuk berdoa. Nah tiba-tiba doa mereka itu berubah. Mereka yang tadinya tidak pernah angkat tangan, yang tidak pernah tepuk tangan, yang tidak pernah berteriak. Nah kali ini saudara mereka angkat tangan. Mereka bertepuk tangan, mereka berteriak. Saudara, ternyata tempat itu dilawat oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ada orang ramai datang dari perkampungan. Mereka melihat gereja itu sedang terbakar. Mereka berpikir gereja itu terbakar saudara sebab ada api yang dilihat oleh mereka. Ternyata ini adalah manifestasi dari kehadiran Roh Kudus. Saudara, ketika Soe dilawat oleh Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Banyak orang yang menerima Yesus pada saat itu. Luar biasa. Jadi hasil daripada kebangunan rohani, hasil daripada pencurahan Roh Kudus, itu adalah banyak orang yang menerima Yesus. Kemudian ada ratusan penginjil bergerak ke daerah-daerah, ya, di kawasan Nusa Tenggara sana sudah. Bukan hanya itu, sampai ke Kalimantan ada pengutusan hamba Tuhan. Penginjil bergerak untuk memberitakan Injil. Nah yang luar biasa saudara, saat mereka akan melakukan perjamuan kudus, mereka tidak memiliki anggur. Nah apa yang terjadi? Ketika mereka akan melaksanakan perjamuan kudus, tidak ada anggur. Sesuatu yang tidak lazim terjadi saudara, ada air di situ dan air itu tiba-tiba berubah menjadi anggur. Bahkan pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ya pembina rohani kita meneguhkan hal ini bahwa itu pernah terjadi di Soe. Saudara, ketika mereka berdoa, tiba-tiba mereka mendengarkan suara malaikat, choir daripada malaikat yang bernyanyi, dan itu menggentarkan penduduk daripada desa pada saat itu, dan mereka merasa dilawat. Dan yang terakhir dicatat ya dalam buku Meltari saudara, ya, the mighty wind, angin yang kencang. Saudara, apa yang terjadi? Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata Roh Kudus itu nyata. Ternyata Roh Kudus itu luar biasa. Nah, Petrus yang tidak biasa, yang biasa-biasa saja maksud saya, itu sanggup diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Di Soe, penduduk yang sederhana, apa yang terjadi saudara? Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa juga di Soe. Pagi hari ini, puncak perayaan daripada Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup memenuhi kita, dan kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bisakah berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita? Haleluya! Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Untuk apa Roh Kudus memenuhi setiap kita? Apakah hanya sekedar supaya kita melihat mujizat? Saya percaya dalam hidup ini kita memiliki banyak pergumulan. Nah mari kita lihat bersama-sama saudara. Satu ayat, namun sebelum kita melihat ayat ini, saya ingin mengajak kita mengangkat sebuah lagu. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
jalikanku, jamalanku rindu hadiratmu, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita lihat saudara Galatia 5, 16-17. Galatia 5, 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, banyak orang saudara berjuang untuk tidak menuruti keinginan daging, termasuk saya sampai hari ini. Ya, termasuk kita. Kita berupaya untuk tidak menuruti keinginan daging. Kalau ditanya jujur saudara, pernahkah kita gagal? Pernahkah kita jatuh? Pernah. Kita ingin melakukan yang baik, pernah jatuh? Pernah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan saudara tidak semua residivis itu saudara, itu adalah orang-orang yang betul jahat. Ketika mereka di penjara, mereka dilayani, maka mereka bertobat saudara. Mereka berkata, yes nanti keluar dari penjara aku akan berubah. Aku tidak akan mencuri lagi, aku tidak akan berzina lagi, aku tidak akan membunuh lagi. Tapi kenapa dia disebut residivis? Karena dia berulang-ulang melakukan kejahatan. Begitu dia keluar, hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, dia masih kuat. Tapi begitu ada persoalan, pergumulan, apa yang terjadi? Jatuh lagi saudara. Nah saudara, ayat ini perhatikan saudara, ya. Ayat ini sangat tepat urutannya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak dikatakan saudara, berusahalah sekuat tenaga, berusahalah dengan kekuatanmu, maka engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Satu-satunya cara yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk bisa tidak menuruti keinginan daging adalah hidup oleh roh. Bahkan saudara di dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah lihat saudara, lihat ayat ini. Saudara, pribadi ini begitu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu Roh Kudus. Hanya oleh roh lah kita bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Apa maksudnya saudara? Hidup oleh roh. Nah mari kita lihat saudara, hidup oleh roh maksudnya, ya, walk in the spirit dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara. Hidup, ya, berjalan dalam roh. Tetapi pada waktu kita melihat terjemahan aslinya saudara, itu dimaksudkan adalah kita berjalan maju dalam roh. Berjalan maju, jadi tidak dimaksudkan berjalan di tempat. Atau berjalan mundur saudara. Kekristenan itu tidak berbicara berjalan di tempat, tapi atau berjalan mundur. Pernahkah saudara melihat monitor denyut jantung seseorang di rumah sakit? Kalau saudara lihat garisnya seperti ini, masih dinamis saudara, naik turun. Berarti masih ada kehidupan. Tetapi kalau garisnya lurus saudara, apa yang terjadi? Maka seseorang itu sudah mati. Saudara, yang dimasukkan di sini adalah berjalan maju, progres, ya. Senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti kendaraan saudara, mobil saudara. Ya mobil kita, kalau kita keluar kota pas liburan kemarin, apa yang selalu kita perhatikan itu adalah indikator daripada minyak. Ya, karena tinggal dua atau tinggal satu, maka kita akan mulai cari SPBU saudara. Nah di Jogja pernah kejadian salah isi saudara, mobil diesel diisi oleh bensin sehingga tidak bisa bergerak. Nah kalau kita sudah mulai kehabisan,
maka mari kita datang kepada bensin SPBU yang benar. Kalau mobil kita ya sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut. Nah demikian juga saudara, perjalanan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah mulai merasa kering saudara, sudah mulai merasa nggak ada gairah, udah mulai merasa nggak ada semangat, saudara, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kita terbuka di hadapan Tuhan, Dia akan memenuhi kita dengan roh-Nya. Dia akan menuntun kita, sebab di dalam Zakaria, saudara, di dalam Zakaria, nah pasalnya saya lupa nulis ini, cuman ayatnya ayat 6. Di dalam Zakaria, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Percayalah, tubuh kita ini tanpa roh Allah nggak ada artinya apa-apa. Maka Zerubabel berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Coba saudara waktu bergumul, saudara hadapi dengan kekuatan sendiri, saudara akan makin drop. Energi saudara akan makin sedot oleh permasalahan itu. Nah, hari-hari ini saudara, gembala pembina kita, para pemimpin kita itu memberikan tuntunan kepada kita. Manusia duniawi versus manusia rohani. Nah, saya ingin mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti apa ciri manusia rohani? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ciri yang pertama daripada manusia rohani, mereka akan memiliki kerinduan terhadap perkara-perkara rohani. Mazmur 119 ayat 19 sampai 20 berkata, aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Saudara, ini pengakuan pemazmur. Dia berkata, aku ini orang asing di dunia ini. Benar saudara? Ya, kalau di dalam Filipi, ya, Paulus itu pernah mengingatkan jemaat Filipi bahwa kewargaan kita ini adalah kewargaan surga. Filipi 3 ayat 20. Jangan pernah berpikir kita ini datang dari dunia ini. Kita ini bukan manusia duniawi. Kita ini adalah manusia rohani. Kewargaan kita ini adalah kewargaan surga. Nah sekali lagi, pemazmur berkata, aku ini orang asing di dunia ini. I am a stranger in the earth. Aku ini orang asing di dunia ini. Makanya Tuhan, jangan sembunyikan hukum-hukummu kepadaku. Jangan sembunyikan perkara-perkara yang rohani kepadaku. Sebab aku rindu, aku haus, aku lapar akan perkara-perkara yang rohani. Ada orang berkata pandemi itu adalah kutuk. Tapi saya percaya pandemi itu adalah cara Allah memberkati setiap kita. Cara Allah untuk melihat isi hati kita. Apakah kita di tengah-tengah pandemi ini tetap merindukan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang dari Tuhan. Apakah kita merindukan hukum-hukum Tuhan, sama seperti pemazmur berkata, jiwaku rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Saudara, jangan karena persoalan kita tidak datang kepada Tuhan. Jangan karena ada masalah kita terhenti perjalanan kita mengikut Tuhan. Mari kita lihat ya, orang yang dikatakan manusia rohani adalah orang yang punya kerinduan terhadap perkara-perkara yang rohani. Yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Siapakah orang yang disebut manusia rohani? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi?
Nah saudara, Paulus ini sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh keinginan daging mereka. Sehingga Paulus ini tidak bisa berbicara kepada mereka selayaknya manusia rohani. Karena Paulus berkata, ya, kamu belum dewasa di dalam Kristus. Kamu masih dikuasai oleh iri hati. Kamu masih dikuasai oleh perselisihan. Saudara, manusia duniawi itu akan hidupnya didrive oleh apa? Sikap hati yang salah. Iri hati itu membunuh Bapak Ibu Saudara. Iri hati itu sangat membunuh. Kalau saudara lihat, mata dunia hari-hari ini tertuju kepada Timur Tengah. Yang satu diberkati, yang satu diberkati oleh Tuhan, yang satu iri hati saudara. Dan kalau sudah iri hati, maka mereka akan membunuh. Sama seperti Kain dan Habel. Habel diberkati, saudara apa yang terjadi? Nah, Kain membunuh Habel. Awalnya dari mana saudara? Sikap hati yang salah. Iri hati. Kalau sudah iri hati saudara, apa yang terjadi? Akan terjadi perselisihan. Kalau perselisihan terjadi, apa yang terjadi? Akan terjadi pembunuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, manusia rohani, ciri yang kedua adalah dia memiliki kebesaran hati. Memiliki apa Bapak Ibu Saudara? Kebesaran hati ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit di hadapan dia. Ketika orang lain sedang dipromosi, ketika orang lain sedang diberkati, maka manusia rohani dia itu cenderung semakin membuka hati di hadapan Tuhan. Saya tunjukkan 3 pribadi saudara, ya 3 pribadi. Oh tidak ada ya. Baik, 3 pribadi. Yang pertama itu adalah Abraham. Abraham itu mengalah dengan Lot. Perkara apa saudara? Pembagian wilayah. Jadi Abraham berkata seperti ini, ya sudah kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Tapi kalau kamu memilih juga ke kanan, ya sudah saya ke kiri. Nah pada waktu itu Lot dikasih kesempatan memilih duluan. Saudara apa yang terjadi? Begitu Lot dikasih kesempatan memilih duluan, nah Abraham saudara memilih ke tempat yang lain. Nah tahukah saudara siapa Abraham yang mengalah ini? Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa. Kemudian anaknya yang kedua Ishak. Nah terjadi pertengkaran di Gerar soal sumur. Ya, soal sumur. Nah Ishak ini saudara menggali sumur di Gerar. Nah awalnya saudara Raja Abimelek tidak khawatir. Tapi melihat Ishak makin diberkati, lalu dia berkata, wah sumur ini punya aku. Dia ambil saudara sumur itu, lalu Ishak berkata, ya sudah terserah ambil. Dia dia gali lagi sumur saudara, di satu tempat. Lalu dia bertemu dengan orang Filistin. Orang Filistin bilang, untuk aku sumur itu ya. Saudara, ya sudah. Ishak tidak mau konflik saudara. Ishak tidak mau bertengkar, sudah ambil. 2 kali dia mengalah. Sampai pada akhirnya dia menggali sumur di sebuah tempat. Nama sumur itu adalah sumur Rehobot. Sumur apa saudara? Sumur Rehobot. Siapakah Ishak saudara, anak perjanjian? Ishak adalah pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Orang lain mungkin mengambil apa yang sudah menjadi milik dia sebelumnya. Tetapi dia berpikir yang terbaik daripada Tuhan itu selalu ada stok di surga. Dia tidak pernah merasa khawatir ketika apa yang menjadi milik dia diambil. Karena dia menyadari betul selalu ada stok demi stok yang Tuhan sediakan. Saudara, keturunan yang ketiga yaitu Yakub. Yakub mengalah dengan Laban. Soal apa saudara? Ya masih ingat soal kambing saudara, ya soal peliharaan. Dia mengalah. Kemudian dia juga mengalah dengan siapa saudara? Dengan Esau. Akhirnya dia berbaikan dengan Esau. Udah deh, biar aku yang datang kepada Esau. Saudara siapa Esau? Esau? Yakub. Siapa Yakub saudara? Yakub adalah yang dulu disebut penipu. Tapi ketika terjadi perjumpaan di Yabok itu berubah menjadi Peniel. Peniel itu artinya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lalu nama Yakub diganti menjadi
Israel. Israel itu artinya apa saudara? Yang bangsa pilihan Allah. Saudara, jangan pernah khawatir ketika hari ini kita melihat bahwa kita tidak diberkati. Sepertinya tidak diberkati, percayalah kalau kita memiliki kebesaran hati. Manusia rohani itu memiliki kebesaran hati. Apa yang terjadi saudara? Yang terbaik dari surga itu pasti dicurahkan tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara, ada buku saudara yang ditulis oleh Derek Prince, Mengalah itu indah. Luar biasa saudara. Mengalah itu membutuhkan seni saudara ya. Jadi mengalah di sini bukan dimaksudkan kita kalah. Mengalah itu bukan dimaksudkan kita mengalah terhadap dosa. Tapi karena kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan cara yang benar. Jadi ketika kita mengalah, sesungguhnya apa yang terjadi? Waktu kita mengalah, saudara, ini adalah sebuah sikap mendahulukan kepentingan orang lain. Demi apa saudara? Demi tujuan Allah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini, izinkan Roh Kudus memenuhi setiap kita. Izinkan Roh Kudus menuntun setiap kita. Pada waktu Roh Kudus memenuhi setiap kita, kita hidup oleh Roh. Maka saya percaya perkara-perkara yang rohani, berkat-berkat rohani, berkat yang masih ada di depan kita, menantikan kita semuanya yang ada di tempat ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorakan haleluya. Nah, luar biasa saudara. Nah, pagi hari ini jangan kita lewatkan. Karena hari ini adalah puncak perayaan daripada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Roh Kudus akan memberkati kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan seperti rusa rindu sungaimu. Mari rindukan Dia pada pagi hari ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, apabila ada di antara saudara merindukan pribadi ini, yaitu Roh Kudus, saudara mungkin telah lama berdoa sama Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Dan hari ini pun saudara masih berdoa untuk merindukan pribadi ini. Percayalah, Dia hanya sejauh doa kita. Waktu kita meminta, Dia akan memberikannya pagi hari ini. Nah saudara, sekali lagi buka kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, katakan, Roh Kudus penuhi aku. Oralabaya suka. Ayo berdoa saudara. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, minta lebih lagi kepenuhan. Oralalala. Mari berdoa, berdoa. Jangan ada yang berdiam diri. Langit terbuka di tempat ini. Mari penuhi gereja ya. Penuhi umatmu. Terima. Terima hembusan Roh Kudus. Jadilah penuh. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala pagi hari ini. Engkau memuaskan dahaga kami ya Tuhan. Engkau memuaskan dahaga umat-Mu pada pagi hari. We thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas gereja-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu atas pribadi lepas pribadi. Setiap rumah tangga demi rumah tangga, Engkau memberikan keharmonisan ya Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati, yang melayani diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah bangsa ini, menjadi bangsa yang cinta damai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Untuk Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk gubernur kami ya Tuhan, Bapak Edi Ramayadi dan Bapak Ijek ya Tuhan. Kami berdoa untuk wali kota kami, Bapak Bobi, dan wakilnya Bapak Auli ya Tuhan. Berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mengangkat tangan kami juga untuk para pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan dan keluarga. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno dan keluarga. Dan seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pembina rohani kami di pusat, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih, dan kami berkata Shalom Yerusalem. Diberkatilah Engkau, damai Allah turun atasmu Yerusalem. Perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan kami rindu sekali lagi Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan kedua belah tangan-Mu saat ini ke surga. Saatnya Engkau menerima dan membawa pulang berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna,
di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai perjalanan kehidupan saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan.